Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu Irsal, NIM 1931041126, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan prinsip dan alat evaluasi. Berikut penjelasannya. Prinsip evaluasi. Ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau KBM. Evaluasi regulasi tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut, yaitu tujuan, KBM, dan evaluasi. Penjelasan dari bagan triangulasi adalah sebagai berikut. Hubungan antara tujuan dengan KBM, kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Poin 2. Dengan demikian, anak panah yang menunjukkan hubungan antara keduanya mengarah pada tujuan dengan makna bahwa KBM mengacu pada tujuan, tetapi juga mengarah dari tujuan ke KBM, menunjukkan langkah dari tujuan dilanjutkan pemikiran ke KBM. Hubungan antara tujuan dengan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Dengan makna demikian, maka anak panah berasal dari evaluasi menuju ke tujuan. Di lain sisi, jika dilihat dari langkah dalam menyusun alat evaluasi, ia mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan. Poin 2. Hubungan antara KBM dengan evaluasi harus mengacu dan disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Sebagai misal, jika kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan menitik beratkan pada keterampilan, evaluasinya juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, bukannya aspek pengetahuan. Evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Konstituen evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. Konferensi dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Adil dan objektif dalam melaksanakan evaluasi. Guru harus berlaku adil dan tanpa filikasi kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kooperatif dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Praktis mengandung arti sudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Menurut Sijono tahun 2001, halaman 31-33, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Evaluasi hasil belajar harus dapat mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup. Prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung-menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil belajar mengajar dilaksanakan secara berkesinambungan agar pihak evaluator dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijaksanaan untuk masa depan peserta, memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik. Prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif.
Alat evaluasi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat biasanya disebut juga dengan istilah instrumen. Alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Dengan pengertian tersebut, maka alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Secara garis besar, ragam alat evaluasi terdiri atas dua macam bentuk, yaitu bentuk objektif dan bentuk subjektif. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Dan ada dua teknik evaluasi, yaitu teknik non-test dan teknik tes. Teknik non-test, skala bertingkat atau rating scale. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Seperti Oppenheim mengatakan rating gives a numerical value to making of the judgment, maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Contoh, skor yang diberikan oleh guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. Biasanya, angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama, meletakkannya secara bertingkat dari yang rendah ke yang tinggi. Dengan demikian, skala ini dinamakan skala bertingkat. Kuesioner atau questionnaire. Kuesioner atau questionnaire juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang diukur atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui. Teknik tes. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tes, yaitu dalam bukunya Evaluasi Pendidikan, Amir Dain Indrakusuma mengatakan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Dalam bukunya Teknik-Teknik Evaluasi, Mukhtar Bukhari mengatakan tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid. Untuk keperluan evaluasi, proses belajar mengajar dapat digunakan tes yang telah distandarisasikan maupun tes buatan guru. Tes terutama digunakan untuk menilai kemampuan siswa yang mencakup pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil kegiatan belajar mengajar, ditinjau dari segi pelaksanaan. Tes terdiri dari A. Tes tertulis atau write test. Tes tertulis merupakan alat penilaian yang dijawab oleh siswa meliputi tes bentuk uraian, yaitu semua bentuk tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban dalam bentuk uraian. Tes bentuk uraian menuntut kemampuan siswa untuk mengorganisasikan dan merumuskan jawaban dengan kata-kata sendiri. Tes bentuk objektif, yaitu semua bentuk tes yang mengharuskan siswa memilih di antara memungkinkan kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberi jawaban singkat atau mengisi jawaban pada kolom titik-titik yang disediakan. Tes lisan merupakan alat penilaian yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui kemampuan-kemampuan berupa proses berpikir siswa dalam memecahkan suatu masalah, mempertanggungjawabkan pendapat, penggunaan bahasa, dan penguasaan materi pelajaran. Ditinjau dari jenis pertanyaan yang akan diajukan. Tes lisan dapat berbentuk pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Ditinjau dari jawaban yang diinginkan. Dapat berbentuk pertanyaan berupa hafalan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Tes lisan dapat dilaksanakan dengan satu penguji menilai satu anak didik, satu penguji menilai sekelompok anak didik, kelompok penguji menilai satu anak didik, dan kelompok penguji menilai sekelompok anak didik. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi 3, yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat.
Tes formatif. Tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post test atau tes akhir proses. Evaluasi formatif mempunyai manfaat baik bagi siswa, guru maupun program itu sendiri. Manfaat bagi siswa digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai materi program secara menyeluruh. Berikut poin-poinnya. Merupakan penguat atau reinforcement bagi siswa. Usaha perbaikan sebagai diagnosis. Manfaat bagi guru mengetahui sampai sejauh mana materi yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa. Mengetahui bagian-bagian mana dari materi pelajaran yang belum dikuasai siswa. Dapat meramalkan sukses dan tidak seluruh program yang akan diberikan. Manfaat bagi program. Apakah program yang telah diberikan merupakan program yang tepat dalam arti sesuai dengan kecakapan anak? Poin 2. Apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan persyarat yang belum diperhitungkan? Poin 3. Apakah diperlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan dicapai? Dan poin terakhir, apakah metode, pendekatan, dan alat evaluasi yang digunakan sudah tepat? Kesimpulan, prinsip-prinsip evaluasi yaitu kontinuitas, komprehensif, adil, dan objektif. Kooperatif, praktis, prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, prinsip objektivitas. Jenis-jenis alat evaluasi yaitu teknik non-test atau skala bertingkat, atau rating scale, atau kuesioner, dan teknik tes atau tes tertulis atau write test, tes lisan atau tes diagnostik, tes formatif, dan tes summatif. Itulah tadi kesimpulan yang saya bacakan, dan itulah tadi juga presentasi yang saya bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.